Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah subscribe kan? Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Latifah Sulha. Oke. Nah, jadi hari ini aku mau memberikan tutorial cara uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal atau tidak, dan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi pada video kali ini aku bakal ngebagiin dengan 3 cara uji normalitas data dengan 3 cara, yaitu dengan tabel Kolmogorov-Smirnov, grafik p-plot, dan grafik histogram. Nah, untuk tabel Kolmogorov-Smirnov ketentuannya adalah apabila tingkat signifikasinya lebih dari 0,05, yang artinya seluruh variabel berdistribusi normal. Nah, untuk grafik p-plot, suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Untuk grafik histogram, distribusi normal jika ditunjukkan dengan hasil histogram yang menunjukkan pola yang tidak miring ke kiri dan miring ke kanan, dan hampir keseluruhan batang variabel berada dalam histogram. Nah, jadi teman-teman yang perlu kalian siapkan pertama kali sebelum uji normalitas data adalah, nah ini. Jadi kalian harus membuat jumlah dari variabel berdasarkan responden. Contohnya seperti ini. Ini variabel Y. Nah, item variabel pada penelitian saya Y itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu dijumlahkan, hasilnya 22. Pakai auto sum aja sampai ke bawah. Pokoknya hasil penjumlahannya. Lalu pindahkan ke sini. Ini hasil penjumlahan variabel Y. Begitu juga variabel yang lainnya. Seperti ini. Ini variabel X1. Jumlah kuesioner yang terkait variabel itu dijumlahkan sampai 100 responden. X2 juga seperti itu. Item nomor 21 sampai 32 di kuesioner saya yaitu tentang variabel lokasi dijumlahkan juga. Jadi jumlahkannya itu variabelnya itu per responden. Jadi responden pertama tentang variabel ini jumlahkan, responden kedua dijumlahkan sampai responden atau sampel kalian. Nah, jadi penjumlahan di setiap variabel tadi buat ke dalam satu tabel seperti ini. Dapat dilihat ini X1. Ini penjumlahan dari X1. Ini responden pertama, responden kedua, responden ketiga, dan seterusnya. Ini X2, ini X3, dan ini Y. Nah, kebetulan saya di sini memakai X-nya 3 dan Y-nya 1. Nah, setelah teman-teman menjumlahkan seperti ini, sampel saya ada 100 ya. Jadi ini sampai 100. Oke. Nah, setelah teman-teman menjumlahkan seperti ini, teman-teman langsung buka SPSS. Nah, untuk mempercepat tadi saya udah buka di luar. Pertama di variabel view, teman-teman bisa isi seperti ini. X1, X2, X3, dan Y. Nah, jika teman-teman membuat nama variabelnya bisa di label. Ini saya ada store atmosphere, lokasi, keragaman produk, dan loyalitas konsumen. Kalian teman-teman bisa contoh dulu. Oke, setelah teman-teman selesai mengisi di variabel view, teman-teman bisa langsung ke data view. Nah, di data view ini sebelumnya belum ada nih yang angka-angka ini. Ini kan angka penjumlahan dari variabel tadi kan. Yang pertama ini belum ada, yang kedua juga belum ada. Saya hapus aja ya biar teman-teman juga ngelihat. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, seperti ini kan punya teman-teman. Jadi yang tadi yang udah kita jumlahkan di Excel, nah seperti ini. Langsung aja kita copy dari X1, X2, X3, dan Y. Kita kopikan aja penjumlahannya semua yang udah kita jumlahkan. Oke, kita copy.
Lalu kita masukkan ke SPSS. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah selesai seperti ini, kita lanjutkan ke rumus. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah klik analyze, lalu ke regression, ke linear, nah di linear ini pindahkan variabel X ke independen dan Y ke dependen. Nah, Y saya kan loyalitas konsumen, saya pindahkan ke dependen, dan X1, X2 dan X3 saya pindahkan ke independen. Lalu setelah itu kita klik plots. Setelah plots, pilih centang histogram dan centang normal probability plot. Oke. Lalu continue. Nah, lalu ke save. Centang unstandarized yang ini. Lalu oke. Continue, lalu oke. Nah, jadi ini teman-teman yang keluar di sini adalah grafik histogram dan grafik p-plot. Jadi ini grafik histogram dan ini grafik p-plot. Nah, ini bisa teman-teman save dulu. Kenapa kolmografnya nggak ada? Karena memang cara mencari kolmografnya setelah ini. Jadi teman-teman bisa save dulu. Ini histogram, bisa kita copy, kita pindahkan ke tadi yang udah kita siapkan di dokumen. Oke, sorry, kecil banget guys. Oke, segini udah bisa cukup ya. Tadi itu adalah grafik histogram. Kita kecilin aja. Oke. Nah, ini histogram. Tadi juga udah kita dapat p-plotnya. Ini. Kita copy. Kita letakkan di sini. Oke, kita kecilin ya guys, biar nanti bisa ngebaca. Kecil banget. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal nyari kolmograf Smirnov. Nah, ini kan tadi output yang kita hasilin untuk p-plot dan histogram. Kita buka lagi yang ini, balik ke status data sampel. Nah, ini udah ada nilai residual. Nah, dari nilai residual inilah kita mencari kolmograf Smirnovnya. Nah, caranya itu kita ke analyze, lalu ke non parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialogs, itulah pokoknya. Setelah itu kita ke one sample KS. Oke, ini. Nah, di sini kita masukkan unstandarized residualnya ke kanan atau ke test variable list. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, udah keluar teman-teman. Ini dia, tabel kolmograf Smirnov. Tinggal kita copy, kita pindahin deh ke dokumen tadi. Oke, selesai. Nah, kita zoom dulu. Nah, jadi kita bahas ya teman-teman satu-satu. Oke, yang pertama, tabel kolmograf Smirnov. Apabila tingkat signifikasinya lebih dari 0,5, yang artinya seluruh variabel berdistribusi normal. Jadi kalau signifikasinya di atas 0,05 artinya normal. Nah, kita lihat di sini signifikasinya 0,737. Artinya data kita
terdistribusi dengan normal lewat tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya kita juga memakai grafik p-plot. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, di mana suatu variabel dikatakan normal jika gambar terdistribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oke, ini dulu biar nampak. Mana dia nih p-plotnya? Sorry guys. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, dapat kita lihat bahwa pada grafik ini bisa nggak kelihatan? Oke. Nah, pada grafik ini bisa kita lihat titik-titik menyebar di sekitar diagonal. Nih, titik-titiknya ini menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti garis diagonal. Nah, ini kan ngikutin, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini, atau terlalu jauh dari garis diagonal ini. Nah, maka dapat dikatakan bahwa melalui grafik p-plot, data pada penelitian ini normal. Nah, yang terakhir adalah histogram. Oke. Distribusi normal pada histogram dikatakan normal apabila menunjukkan pola yang tidak miring ke kiri atau miring ke kanan, dan hampir keseluruhan batang variabel berada dalam histogram. Nah, dapat kita lihat ini nggak miring kanan atau kiri, dia sama begini ya, tidak miring kanan, miring kiri, dan keseluruhan batang variabel berada dalam histogram. Nih, ini yang nggak ada cuma 1, 2, 3. Nah, itu doang yang nggak berada dalam histogram ini. Nah, jadi artinya datanya normal. Jadi secara keseluruhan, baik dari uji normalitas dengan tabel Kolmogorov, dengan grafik p-plot, dan dengan grafik histogram, datanya berdistribusi normal. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.